Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini, gue pengen ngebahas satu topik menarik, yaitu apakah worth it beli kamera Sony A6000 di tahun 2021. Dan ini tuh harganya barunya 7 juta dan secondnya 5 juta. Apakah worth it? Kita bahas saja di video ini. Sony A6000 merupakan kamera mirrorless yang compact dan juga tahan lama. Maksud gua tahan lamanya itu si kameranya ini dia tuh udah ada sejak tahun 2014, dan saat 2014 itu merupakan kamera mirrorless yang mempunyai harga yang benar-benar terjangkau, tapi fiturnya itu sekelas kamera semi profesional. Dan sampai sekarang 7 tahun berlalu, 2021, si kamera ini tuh masih menjadi standar kamera buat dipakai kerja atau enggak sehari-hari. Buat kalian yang pemula, kamera ini tuh benar-benar cocok gitu ya buat dipakai belajar. Dan apa sih yang membuatnya worth it? Ayo kita bahas mulai dari sisi desainnya terlebih dahulu. Secara desain, Sony itu mau A6000, 6100, 6300 atau Sony lain mirrorless itu tuh sama aja desainnya, nggak beda jauh. Tapi yang membedakan itu adalah kemampuan di dalamnya. Apakah itu prosesornya, apakah itu ada beberapa aspek gitu yang benar-benar jadi nilai plus. Tapi secara bentuk ini tuh sama banget. Artinya bentuknya itu benar-benar timeless atau nggak bisa ibaratnya nggak kemakan waktu gitu ya. Beda dengan kamera Canon. Kalau kamera Canon tuh setiap beberapa tahun sekali pasti ngeluarin desain yang baru, spesifikasi yang baru dan lain-lain. Tapi si kamera Sony ini, mau Sony yang terbaru, mau Sony yang lama, ini tuh sama aja cuy bentuknya. Bentuknya itu benar-benar compact. Ada flashnya di sini. Dan di sini tuh buat tombol-tombolnya itu benar-benar minimalis. Dan buat di belakang sini tuh layarnya udah tilt, tapi nggak bisa very angle gitu ya. Dan buat tombolnya kalian bisa dial, dan juga di sini ada beberapa tombol function dan juga ada viewfindernya. Kalau Canon di harga 7 jutaan, kalian nggak akan bisa dapat viewfinder. Misalnya di Canon M200 yang keluaran tahun 2019, itu tuh nggak akan dapat. Nah, si kamera ini, walau udah dari 2014 hidup gitu ya, dia tuh masih sebanding dengan kamera keluaran tahun 2017, misalnya Panasonic Lumix J7X, dan juga Canon EOS M200 yang harganya itu kurang lebih 6-7 jutaan. Dan kamera ini walau harganya 6-7 jutaan juga, tapi dia itu mempunyai kemampuannya itu ya buat 2 tahun lagi itu benar-benar masih kepake gitu ya, masih kepake dan masih menjadi standar. Seperti gitu ya. Si A6000 itu mempunyai autofocus sampai 170-an gitu ya. Gua nggak tahu spesifiknya 107 apa. Tapi kemampuannya itu menjadikan si autofocus ini benar-benar cepat banget. Apalagi buat foto binatang atau enggak foto-foto yang bergerak benar-benar cepat. Dia tuh bisa banget menangkapnya. Beda gitu ya dengan kamera-kamera lain yang benar-benar budgetnya itu di bawah 8 juta, dia tuh ngeberiin keterbatasan gitu ya. Tapi ini benar-benar udah cukup buat fotografi pemula. Dan ISO-nya udah sampai 25.000, menjadikan kemampuan low light-nya itu tuh benar-benar baik. Dan enaknya Sony, autofocusnya kencang. Dan dia tuh mempunyai pilihan lensa yang benar-benar banyak. Mau itu lensa Sony-nya atau lensa pihak ketiganya. Dan secara pengguna komunitas, si Sony ini tuh mempunyai komunitas yang benar-benar gede banget. Artinya kalau kalian jual kameranya lagi, si harganya itu nggak akan anjlok kayak Fujifilm. Kalau kalian beli Fujifilm di tahun sekarang, 2 tahun lagi kalian jual, itu tuh harganya bisa-bisa anjlok. Misalnya X-T20
Itu tuh waktu dulu harganya itu sampai 15 jutaan gitu. Tapi pas dijual lagi 2 tahun kemudian, harganya bisa anjlok sampai 5-7 jutaan. Itu tuh sampai 50% penyusutannya selama 2 tahun, 2-3 tahun. Itu tuh menurut gua gila banget sih, gila banget. Tapi A6000 dari tahun 2014 ini tuh penyusutannya sedikit banget gitu ya. Jadi kalau kalian user A6000 di tahun 2014-15, kalian itu bisa ngejual kamera ini tuh tinggi juga gitu. Karena kebutuhan si pasar atau konsumen ya masih ada gitu ya. Emang sih kamera bagus mah banyak peminatnya. Nah, buat kalian yang beli A6000 di tahun ini, belinya itu second, lalu kalian jual di 2 tahun ke depan, mungkin penyusutannya cuma 1-2 juta aja. Artinya setiap tahun kalian cuma ngeluarin duit 1 juta. Ya, 1 juta per tahun mah kalian mau trade 10 kali aja, itu tuh kalian udah benar-benar balik modal, bahkan untung gitu ya. Dan kalau kalian beli A6000 sekarang, kalian itu harus beli lensa tambahan biar kemampuannya itu benar-benar bagus. Gua rekomendasiin kalian beli lensa Sigma 16mm f1.4 ini. Itu tuh merupakan lensa benar-benar couple-nya gitu ya dari A6000. Atau kalian bisa beli Sony E-mount 30mm. Tapi buat kalian yang nggak punya budget, kalian cukup pakai lensa manual kayak gini. Ini merupakan lensa Meike, lensa Meike 35mm f1.7, dan kemampuannya itu udah benar-benar bagus kok. Misalnya dipakai sehari-hari, foto wedding, foto-foto atau enggak video-video sinematik, ini tuh bisa banget diandelin. Dengan harga murah kita bisa mendapatkan output yang benar-benar bagus, apalagi cuman 5 jutaan aja. Dan untuk kemampuan video, dia tuh bisa merekam 1080p di 60 fps. Dan di sini tuh ada beberapa mode ya. Kalau kita aktifkan mode yang paling besarnya, dia tuh bisa merekam 50 mbps. Ini tuh udah cukup banget buat ngerekam secara profesional. Walau dia nggak bisa nggak ada kemampuan S-Log-nya lah. Dia tuh masih masih standar-standar aja ya. Maklum aja sih, kamera biasa gitu ya diciptakan. Tapi dia udah punya kemampuan yang benar-benar bagus buat video. Misalnya autofokusnya cepat. Dia tuh udah 60 fps. Dan kita tuh dengan memakai Sony itu autofokusnya kan kencang ya. Maka dari itu kalau bikin konten-konten sinematik ini tuh udah benar-benar memenuhi kebutuhan banget. Apalagi buat dipakai kerja. Dengan budget minim kalian bisa dapat hasil yang benar-benar memuaskan. Nah, ini merupakan hasil foto dan juga video yang gua ambil pakai A6000. Bagaimana menurut kalian? Cukup baik bukan? Nah, menurut gua kalau kalian pakai kamera ini, kalian juga harus tambah skill kalian di editing atau enggak post productionnya. Kenapa? Soalnya kalau ada kekurangan dari si kamera ini, kalian bisa tambal gitu ya, bisa tambahin gitu agar fotonya bagus atau videonya bagus di post production. Jadi walau kamera ini mempunyai kekurangan sedikit gitu ya, kalian bisa poles hasilnya. Dan si kamera ini tuh lawannya cuman ada 2 menurut gue yang bener-bener mendekati gitu ya. Yang pertama adalah Panasonic G7X yang harganya secondnya kurang lebih 7 jutaan. Dan juga Canon EOS M200 yang keluar di tahun 2019. Menurut gue kamera yang gue sebutin tadi fiturnya agak tinggi, agak bagus. Dan hasilnya itu mendekati ini wajar sih. Soalnya dia keluaran tahun 2017 ke atas. Tapi ini kamera tahun 2014 loh. Dia itu masih bisa ngelawan yang keluaran yang baru-baru. Menurut gue worth it sih. Dan buat dipakai sinematik enak banget. Kalian bisa lihat hasilnya di sini. Menurut gue kekurangan dari A6000 cuman masalah baterainya.
Tapi bisa diatasi kok. Kalian tinggal beli baterai cadangan ya minimal 2 lah. 300.000 doang sih. Dan kalau kalian ngerekam lama gitu ya, si kamera ini tuh bakal overheat. Apalagi kalau kalian pakai mode ekstrim 50 Mbps. Ini tuh bener-bener apa ya, jadi boros banget gitu ya. Wajar lah, si kamera ini tuh bener-bener canggih, otaknya kenceng, kemampuannya bener-bener gila. Tapi baterainya kecil cuy. Kalau kalian gak mau dapat kekurangan itu, ya mungkin kalian bisa pertimbangin beli Sony A6100. A6100 itu merupakan pembaharuannya dari ini yang keluar di tahun 2019 gitu. Menurut gue udah worth it sih. Paling terakhir, kemampuan audionya itu jelek, menurut gue jelek banget. Kenapa? Soalnya speakernya masih mono dan nggak ada input jacknya. Sisanya kualitas gambar, kualitas autofocus bisa dimaafkan kok buat mode videonya. Gue mau ngebahas apa lagi ya? Menurut gue udah sih. Apakah kamera ini worth it dibeli tahun 2021? Menurut gue worth it atau tidaknya sebuah benda itu tuh gimana kita menggunakannya dan hasil apa aja yang udah dikeluarkan oleh si kamera tersebut. Misalnya kalian beli kamera ini dengan harga 5 jutaan aja kalian bisa menghasilkan selama 2 tahun itu 50 juta. Menurut gue ini worth it banget sih. Dan kalau kalian ini beli 5 juta dipakai buat belajar, itu merupakan kamera yang ya 5 juta buat belajar gitu ya, udah dapat kemampuan seperti ini. Menurut gue bener-bener worth it daripada kalian bisa beli kamera yang lebih mahal gitu ya tapi dapat spek yang hampir sama. Ya kenapa enggak beli yang murah? Gue worth it sih, worth it. Kalau dari segi foto, video, kualitasnya, ya kalau kalian pengen dapat kualitas yang lebih bagus ya belinya tahun sekarang gitu ya kamera, jangan yang keluaran tahun 2014 kayak ini. Tapi secara hasil itu patut dipertimbangkan. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan karena gue rekamnya live, makanya gue ngomongnya random banget. Dan gitu aja, semoga bisa jadi pencerahan buat kalian.